Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan menceritakan tentang pengalaman gue waktu mendaki Sangabuana, tepatnya waktu awal tahun 2021. Jadi kalian penasaran kan sama ceritanya? Langsung aja masuk ke ceritanya. Oke teman-teman, jadi waktu gue berangkat dari rumah sama teman-teman, dari rumah gue itu sekitar 5 orang ya. Rombongan gue tuh gua, Aril, Ricky, Lutung sama Petot, Petoy. Waktu gue berangkat itu sore, jam 5 sore dari Bekasi menuju Karawang itu sekitar 1,5 jam lah. Itu kita hujan-hujanan berangkat dari Bekasi karena modal nekat ya teman-teman. Kita hujan-hujanan di jalan, basah-basahan. Singkat cerita, nyampe Karawang itu jam 8 jam 9. Waktu jam 8 jam 9 itu gue sama teman-teman itu memutuskan untuk mendaki saat jam 9 malam. Tapi alhasil waktu itu gue lupa membeli gasnya teman-teman. Jadi gue memutuskan untuk berangkat pendakian waktu itu pagi jam 6. Gue istirahat dulu di rumah si Aril ini. Pokoknya di sana dia ada rumahnya. Gue nginep dulu di situ, packing lagi, basah-basah. Jadi singkat cerita udah pagi, itu waktu musim hujan ya teman-teman. Waktu pagi itu gue mau berangkat jam 6 pagi, udah packing siap-siap kan, udah sarapan. Masih hujan tuh, diguyur hujan. Gue masih bingung kan, memutuskan untuk berangkat atau tidak nih. Alhasil gue berlima itu berunding untuk memutuskan untuk berangkat atau tidaknya. Alhasil langsung gue memutuskan kita mendaki waktu jam 7 jam 8an. Itu gue dari rumahnya Aril ke Posimaksi sekitar 1 jam lah ya teman-teman, karena gue juga itu membeli gas dulu karena gak sempet semalamnya gak beli gas kan. Jam sekitaran jam 9:30 gue di Posimaksi. Yang ngurus Simaksi Ariel sama Ricky, gue kan istirahat dulu situ kan. Di situ belum ada keganjalan, masih aman-aman. Jadi gue masih bercanda-canda kan, asik-asik. Waktu pas di Simaksi ini kita memutuskan jam 10:30 mulainya ngetrek. Masih aman-aman aja bercanda kan di pos 1 di Posimaksi ke pos 1 itu bercanda-canda kan, masih asik-asik aja, belum ada kejanggalan keanehan lah pokoknya. Waktu di perkebunan tuh kita perkebunan dekat sekitaran warga itu, rumah-rumah itu sedikit ini nih udah mulai bicaranya pokoknya agak inilah sompral gitulah teman-teman. Dia abang ade kan, Aril sama Ricky itu abang ade, dia sompral lah, saling kata-katanya gak enak gitu kan. Di situ udah gue bilangin tuh, ini di mana, jangan sompral lah kata-katanya. Awal-awalnya di situ kena teror, pokoknya gue diteror di gunung itu. Di terornya tuh pokoknya gara-gara dari perkataan dia sompral. Gue masih aman-aman aja. Pas di itu Posimaksi arah ke pos 1, gue nyampe pos 1 tuh, singkat cerita nyampe pos 1 gue jam 1 lah, jam 1 siang kalau gak salah, jam 1 siang. Terus di pos 1 gue istirahat makan kan, nyemil
masih santai-santai aja, nyemil, istirahat 5 menit, berangkat lagi, nge-track, packing lagi, menuju ke pos 2. Di situ gua ada rasa kejanggalan sedikit ya di hati gua. Yang gua rasain itu kayak, kenapa ya nanti di pos 2 itu ada apa ya? Gua selalu kayak minta perlindungan gitu kan pada yang di atas kan, semoga tidak ada apa-apa. Karena di sini juga gua mendaki 5 orang, jadi ganjil lah teman-teman. Pas waktu ke pos 2, singkat cerita, disitulah awalnya ada keanehan teman-teman. Keanehannya pas di pos 2 itu kan ada pos tempat buat ngecampnya tuh. Terus di situ ada posnya buka, sebelah kanan itu ada WC, toilet. Nah, jadi gue memutuskan istirahat dulu kan jam 1 siang di pos 2, jam 1 siang di pos 2 jam 2 siang setengah 3an tuh gue istirahat dulu, gue makan, nyemil. Nah, ini bertiga atau berdua ini, anak ini waktu gue lagi packing ngeluarin barang buat nyemil, makan lah ya, si Ariel sama si Ricky ini nggak bisa diam teman-teman. Jadi waktu gue lagi mau masak, dia tiba-tiba ke pos 2 ke belakang tuh, kayak ada air kan, aliran air dari atas ke bawah. Jadi dia ke aliran air tuh mau cuci sepatu teman-teman, karena di situ gue juga berangkat kabut, terus hujan gede juga, basah-basah. Akhirnya cuci sepatu tuh dia berdua apa bertiga gitu kan, sama si Lutung. Nah, di situ dia nemuin sesajen teman-teman. Ada sesajen di balik pos 2 itu, ada sesajen, ada rokok santek 2 batang sama duit receh, sama taulah sesajen kayak gimana ya. Di situ dia bilang tuh, ngebisikin gua, "Pret, di belakang pos ini ada sesajen." Nah, situ gua kaget teman-teman. Terus dia bilang kan, "Gimana kalau misalkan kita ambil rokoknya aja, atau enggak duitnya buat jajan?" Gue bilang kan, jangan aneh-aneh, jangan asal main ambil. Ini kita di sini kan sebagai tamu kan. Itu gue lagi perbincangan begitu tuh, sih tukang warungnya itu ngeliatin gue, rombongan gue tuh diliatin karena berisik-bisik di situ. Udah ini kan udah lama lah, ada sekitar 10 menit 15 menit lah. Gue akhirnya memutuskan untuk jalan lagi kan. Dia tetep tuh, si Ariel, "Gimana Fred, kita ambil aja ini, ayo, rokok santeknya lumayan buat nanti kita di atas di puncak." Gak usah, udah jangan. Akhirnya pas waktu jam 3 pas atau gak setengah 4, gue melanjutkan perjalanan ke pos 3. Jadi singkat cerita, gue melanjutkan perjalanan nih berlima, masih kayak aman-aman aja kan. Beberapa menit pas waktu di trek 2 jam, di situ gue dapet keganjalan lagi, keanehan pokoknya. Jadi gue kan di situ kan si Ariel kan gantian, atau gak si Ricky kan minta di situ gue gak bawa keril tuh di pos 2 tuh. Di pos trek 2 jam gue disuruh bawa keril. Anehnya itu gimana ya, jadi gini keanehannya tuh, waktu si Ricky atau gak si Ariel kan dia ngasih keril ke gue, minta gantian, gue bawa itu keril, itu beratnya bedanya apa ya, bedanya kayak ada yang naik teman-teman, kayak ada yang naikin, kok beratnya beda ya, ini kenapa ya. Gue disitu kayak berdoa lah, ya Allah semoga tidak terjadi hal apa-apalah.
Di situ gue diguyur hujan juga kan teman-teman, basah-basahan. Terus ya udahlah ayo. Di situ gue sempet berantem dulu tuh di rek 2 jam tuh, baru awal naik aja. Bentar dah Rick, coba dah lu cobain dah ini. Jadi waktu carry gue merasa berat tuh aneh tuh, gue bilang ke Ricky, Rick cobain deh, lu yang suruh gue bawa carry beratnya gimana. Kata dia, emang begini Fred beratnya, lu kayak baru bawa carry aja. Enggak, beda soalnya. Lu gimana Ril? Coba si Ariel dipindahin tuh. Ril gimana? Emang begini Fred, bawa carry mah berat. Iya tahu bawa carry tuh berat, cuma agak beda di gua nih. Coba gue yang bawa lagi, karena di situ gue kayak ngerunding dulu kan, gara-gara masalah carry berat di gua itu ada keanehan asli, bener-bener keanehan yang nggak masuk akal itu. Anehnya tuh di temen-temen gue itu gak berat sama sekali pas waktu gue pakai tuh carry. Asli temen itu berat banget. Jadi kayak ada anak kecil nih naik ke carry tuh. Itu jelas sih, gue juga kayak agak merasakan ada yang naik gitu kan di carry. Gue tetep aja memaksakan di situ karena hujan kan deres kan, makin deres, kabut turun teman-teman. Gue memutuskan untuk ayolah gue aja, gak apa-apa gue aja yang bawa. Gue bawa kan, mereka berempat masih terus berjalan kan, sedangkan gue di paling belakang kan. Ayo Fred, kata si Ricky kan, ayo Fred buruan Fred, hujan ini. Ya sabar Rick, duluan aja, ntar gue nyusul. Singkat cerita, di pertengahan trek 2 jam tuh masih hujan gede banget hujan. Di situ akhirnya gue sama teman-teman memutuskan untuk ngeluarin flashlight. Itu treknya itu kita tutupin, kita tutupin pakai flashlight. Orang pendaki yang mau lewat pokoknya harus loncat dulu dah. Soalnya kan kayak gimana ya teman-teman, jadi kayak tanjakan, sebelah kanan kayak ada buat istirahat, itu ada pohon. Nah gue di situ istirahat buat ngedirin flashlight. Akhirnya gue diikat kan, udah tuh. Cuma gue doang nih yang nggak ngikat kan, karena di samping gue itu pohon kan, pohon besar. Gue pegangin ke pohon gede nih teman-teman. Keanehannya tuh di sini terjadinya, karena lagi hujan gede, gue gak berani ngelanjutin perjalanan kan. Mau gimana kan, kita harus, takutnya kena hipotermia lah, kita harus berhenti, harus menghangatkan badan teman. Di situ nyemil lagi, nunggu hujan reda. Terus nggak reda, gue berhenti kayak berapa menit ya, paling ada setengah jam itu gue berhenti. Itu posisi waktu itu sekitaran jam 4 sore. Gue megangin flashlight nih ke pohon. Jadi teman-teman gue tuh di sebelah kanan gue, terus gue madepnya tuh bawah gue itu jurang kan temen. Di saat gue lagi pegangan flashlight, temen gue ini si lutung itu gimana ya, dia tiba-tiba kayak ngeliat ke jurang teman-teman. Ada sesuatu kayaknya di jurang itu. Dia bengong ngeliatin ke jurang. Terus di saat itu gue lagi megang flashlight kan ya, itu gue ke pohon gak gue ikat teman-teman. Agak sulit juga kan, pohon besar juga itu teman-teman. Waktu itu si lutung ngeliat ke jurang, ternyata dia ngeliat kakek Sangabuana teman-teman. Gue juga sempet ngeliat, karena itu apa ya, karena itu juga jelas. Tapi anehnya itu
gue berdua sama Lutung yang bisa ngeliat itu kakek-kakek di bawah jurang. Dia ngeliatin rombongan kita, dan gitu gue ada bisikan kayak apa ya, ada bisikan, anak ini, saya pengen anak ini, saya pengen ngambil anak ini. Itu gue langsung kayak astagfirullahaladzim. Gue sambil baca doa di situ kan, minta petunjuk lah biar tidak terjadi hal apa-apa. Masih hujan deras di situ teman-teman. Waktu ada bisikan begitu, gue lagi pegangin preset nih ke pohon, itu hujan, tangan gue kan basah tuh. Nah anehnya tuh waktu gue buka itu keluar darah. Itu bener-bener persis keluar darah manusia. Keluar darah manusia kayak gimana sih? Pokoknya keluar darah manusia itu tiba-tiba ada ngucur dari atas pohon itu, keluar darah. Pas gue buka, mereka masih bercanda-canda, si Ricky sama si Ariel tuh kayak masih sombra kan, kayak ngomong anjing lu gitu kan temen. Nah gue bilang kan ke mereka berempat, nih lu lihat nih, ini apaan? Dia langsung pada kayak mereka tuh langsung pada bengong gitu kan teman-teman. Mereka bengong ngeliatin gua, kayak panik gitu, ada rasa panik kan teman-teman. Mereka rasa panik itu naik, langsung nanya ke gua, Fred itu apaan Fred? Darah nih Rick, makanya lu harus jaga sikap nih, di salah satu rombongan kita nih harus ada etika sama inilah, jaga omongan lah, jangan sompral. Soalnya nih lihat nih ada darah. Lu apaan itu Fred? Kata teman-teman gue tuh yang berempat, lu apaan itu Fred? Pohon nggak gua apa-apain, ini di sini jelas kan. Lah Fred, udah Fred. Di situ akhirnya gue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Masih hujan. Akhirnya gue melanjutkan perjalanan. Mau melanjutkan perjalanan, gue gak tau kenapa kayak ada bisikan lagi, seperti kayak gitu diulang-ulang terus teman-teman. Saya ingin anak ini, saya mau ngambil anak ini.